Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload ada video lain pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham MDKA yang saat ini secara pergerakan sudah mulai membaik dan hari Jumat kemarin masih melanjutkan kenaikan. Bagaimana potensi saham MDKA ke depannya, teman-teman bisa nonton di video yang akan dipost nanti. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten secara pergerakan saat ini masih bergerak sangat uptrend dan ada sentimen positif karena masih terus melakukan ekspansi. Apakah kita hold terus atau saatnya kita take profit? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya kembali akan coba update pergerakan dari saham Raja yang hari Jumat kemarin masih naik 4% lebih ke 1555. Bisa kita lihat di grafik, cara pergerakan Raja secara tren masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengah. Jadi setelah berhasil naik di atas garis EMA, bisa kita lihat Raja terus bergerak naik, sempat mencoba break 1700, gagal break, sempat turun ke 1300, tapi saat ini berhasil naik dan harga 1500 saya sudah terkonfirmasi berubah menjadi daerah supportnya. Jadi sebelumnya sempat mencoba untuk break 1500, sempat melemah kembali mengetes dan hari Jumat masih terbentuk candle hijau sehingga ini terkonfirmasi 1500 sudah berubah menjadi area supportnya. Dan cara pergerakan Raja menurut saya masih oke karena masih berada di atas kedua garis EMA. Dan jika kita perhatikan broker summary, kenaikan 4% lebih ini terpantau masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga hari Jumat kemarin melakukan akumulasi. Dan secara keseluruhan jika kita lihat dalam 2-3 minggu terakhir ini asing masih masuk akumulasi saham Raja. Apalagi kemarin masih ada kalau pemberitaan dengan judul gerak cepat ekspansi Raja perbanyak portfolio hulu migas. Jadi pada tanggal 29 Desember tahun 2023, Raja telah melakukan pembelian participating interest di wilayah kerja Jabung sebesar 8% dari PT GPI Jabung Indonesia. Selain ini juga sebelumnya juga sudah banyak transaksi yang dilakukan Raja sehingga dampak dari transaksi terhadap pasar tersebut bertambahnya portfolio perseroan di bidang usaha investasi hulu migas dan bertambahnya pendapatan dan laba perseroan. Jadi ini satu sentimen positif untuk Raja. Dan secara teknikal masih oke, secara bandarmologi juga masih ada akumulasi. Jadi saya lihat Raja masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 1700. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, bisa jadikan 1700 untuk target take profit atau trailing stop di 1500 untuk saat ini. Jadi selama Raja gagal break 1700 tapi masih bisa bertahan di 1500, Raja masih bisa di hold. Kan secara trend ini untuk tren jangka menengah sebenarnya masih bergerak uptrend. Jadi belum terbentuk low low untuk saat ini sehingga masih ada potensi untuk break 1700 dan naik menuju target berikutnya di sekitar 1800 untuk Raja saat ini. Tapi untuk teman-teman yang belum sempat entry saham Raja, apabila mau coba pantau dan entry, coba tunggu kembali di sekitar 1500. Apabila minggu depan Raja terpantau masih kuat berada di atas target harga ini, masih bisa coba entry untuk swing trade. Selanjutnya saya coba update lagi pergerakan dari saham TBIG yang juga hari Jumat naik 2% lebih ke harga 2170. Kenaikan ini sebenarnya sudah mencapai target analisa di video sebelumnya karena TBIG sebelumnya sudah sempat kami analisa pada saat masih berada di sekitar daerah support EMA 50 ini. Dan TBIG juga dari pertengahan Desember tahun lalu sudah masuk watchlist kami bareng teman-teman member karena memang terpantau setiap kali mengetes support EMA 50 masih bisa bertahan sehingga menarik untuk coba dipantau dan entry di sekitar support EMA 50 150 ini. Dan setelah bisa kita lihat setelah mengetes masih bisa bertahan dari rebound. Saat ini mencoba untuk melewati resisten sekitar 2150 sampai 2200. Karena memang beberapa kali mencoba untuk melewati target harga ini, TBIG selalu tertahan dan dibuat turun kembali. Sehingga ini merupakan target take profit, tapi karena hari Jumat masih naik dan candlenya masih sangat solid, ini masih bisa di hold untuk kita pantau minggu depan. Apabila minggu depan mencoba untuk melewati kedua target harga ini ternyata melemah dan mulai terbentuk candle merah, menurut saya paling aman pertimbangkan untuk take profit karena secara pergerakan masih ada potensi untuk melemah kembali menuju garis EMA 50 150. Dan untuk TBIG jika kita perhatikan kenaikan 2% lebih ini juga masih ada akumulasi dan asing juga terlihat masih melakukan sedikit akumulasi. Tapi secara keseluruhan jika kita perhatikan 2 minggu terakhir asing masih distribusi saham TBIG. Jadi TBIG apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry, saya sebenarnya sudah tidak menyarankan untuk coba entry di harga sekarang karena ini merupakan resisten lumayan kuat. Memang masih bisa buy on breakout apabila teman-teman pantau karena masih ada akumulasi candle hari Jumat juga lumayan oke, masih ada potensi untuk mencoba break. Apabila berhasil break,
TBG masih ada potensi menuju 2300 sampai 2330. Tapi tetap paling oke adalah apabila teman-teman sebelumnya sudah bisa dapat di sekitar kedua garis EMA ini. Jadi untuk teman-teman yang sudah dapat di harga bawah, bisa take profit di harga atas apabila gagal break, atau hold saja terus selama garis EMA 50-150 tidak terlewati. Karena garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini pelan-pelan mulai bergerak naik sehingga ada potensi untuk berpotongan dan melanjutkan kenaikan. Sehingga cara pergerakan apabila berpotongan TBG untuk tren jangka menengah akan lebih oke. Sekarang kita coba lihat TWR. TWR juga secara pergerakan sudah mulai membaik. Sebelumnya beberapa kali mencoba untuk melewati garis EMA 150, selalu gagal dan tertahan di harga 1000. Tapi 1 minggu sebelumnya sempat berhasil naik di atas garis EMA 150 dan break harga 1000. Tapi ternyata setelah kenaikan hari Kamis, candlenya tidak begitu oke walaupun sudah terkonfirmasi break. Ternyata hari Jumat masih turun 2% lebih dan berada di bawah harga 1000. Jadi ini bisa dibilang false breakout karena memang kenaikan hari Kamis candlenya tidak oke, ada shadow ke atas dan ke bawah yang lumayan panjang. Tapi untuk tren jangka menengah TWR menurut saya saat masih oke. Apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar garis EMA 50, saat ini masih bisa di hold selama masih kuat di atas garis EMA 150, saat ini di sekitar 985. Dan untuk TWR bisa kita perhatikan walaupun turun 2% lebih hari Jumat kemarin, jika kita pantau di sini sebenarnya ini tidak ada distribusi. Dan asing memang terpantau melakukan sedikit distribusi, tapi secara keseluruhan bisa kita lihat dalam beberapa minggu terakhir ini asing masih terus masuk akumulasi saham TWR. Jadi TWR apabila teman-teman saat ini belum mau entry, menurut saya ini masih bisa coba pantau untuk buy on weakness di sekitar target harga 980 sampai 985 untuk entry-nya. Jadi minggu depan wait and see dulu, tunggu TWR mengetes target harga ini. Apabila masih bisa bertahan dan rebound, baru coba ikut entry. Apabila gagal bertahan, sebaiknya jangan entry karena ada potensi kembali turun mengetes garis EMA 50 atau malah menembus support EMA 50 ini. Selanjutnya saya juga akan update lagi pergerakan dari saham LPPF yang sebelumnya sempat saya analisa pada saat naik di tanggal 28 Desember kemarin, dan bisa kita lihat saat ini sudah terkonfirmasi break garis EMA 50 dan telah menembus resisten psikologisnya di 2000. Dan kenaikan hari Jumat 4% lebih membuat LPPF saat ini mencoba untuk melewati resisten di 2300. Tapi ingat, walaupun naik 4% ini candle tidak begitu oke, ada shadow ke atas lumayan panjang dan ini merupakan resisten lumayan kuat karena sebelumnya support yang sempat menahan penurunan dari saham LPPF. Dan untuk tren jangka menengah juga LPPF belum terkonfirmasi uptrend walaupun dalam beberapa minggu terakhir naik lumayan tinggi karena masih ada resisten EMA 150 yang saat ini di sekitar 2520. Tapi cara pergerakan apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, LPPF menurut saya masih layak untuk di hold karena mulai terbentuk high low dan ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Dan jika kita perhatikan di sini, kenaikan hari Jumat kemarin ini terpantau masih ada akumulasi walaupun jumlahnya tidak terlalu besar, dan asing jika kita pantau masih melakukan distribusi. Jadi LPPF minggu depan saya lihat masih ada potensi kembali naik mengetes 2300. Tapi ingat, hari Jumat mengetes masih gagal break. Apabila minggu depan beberapa kali terpantau mencoba untuk break ternyata masih gagal break, LPPF saya lihat masih ada potensi kembali turun menuju harga 2000 kembali. Jadi apabila teman-teman sebelumnya belum sempat mendapatkan di harga bawah, saat ini baru ingin coba pantau, paling aman usah tunggu LPPF terkoreksi dulu mengetes harga 2000. Apabila masih bisa bertahan dan rebound, baru coba ikutan entry dengan target take profit jangka pendek di 2300 sampai garis EMA 150 untuk target take profitnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.